Selamat pagi, selamat bergabung lagi di Ruang Cerita. Kali ini ruangannya gede lagi karena kita lagi outdoor dan banyak pemandangan manis di daerah sini, jadi gue lebih suka banget. Masih bersama para tukang sayur, tukang buah, tukang mainan, dan tukang-tukang lainnya. Pada video kali ini gue ingin membicarakan masalah sampah. Oh, ada ekonya ya. Awalnya itu gue itu termasuk orang yang beranggapan bahwa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kebersihan. Wah, jelek banget rangkaian kata gue ya. Gimana ya? Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendidikan berpengaruh kepada sikap orang terhadap kebersihan, sikapnya terhadap kebersihan gitu ya. Gue ulangi nih biar pasti nih, bahwa tingkat pendidikan berpengaruh kepada sikap seseorang terhadap kebersihannya. Membuang sampah sembarangan itu kan apa ya? Kalau pada negara-negara maju itu ada hukumnya, ada hukumannya gitu. Cuma mungkin di Indonesia gue belum tahu, gue belum nyari tahu juga. Nah, hal ini berkaitan dengan prasangka gue bahwa kalau orang dengan pendidikan tinggi itu jarang akan buang sampah sembarangan gitu. Dan bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang bukan rendah ya, yang cukup gitu. Yang cukup apa, biar nggak kasar kata-kata gue apa, biar gue nggak di judge netizen yang aneh-aneh tuh, bahwa tingkat pendidikan seseorang yang rendah lah ya, itu akan terbiasa untuk membuang sampah sembarangan. Hal ini karena gue lihat dari beberapa orang yang gue anggap berpendidikan tinggi itu mereka enggan untuk membuang sampah sembarangan. Dan beberapa orang dengan tingkat pendidikan yang kurang itu, mereka tuh cuek aja sama sampah gitu. Mau buang sampah dimanapun mereka oke. Misalnya mereka habis makan snack, terus habis snacknya ya udah dia buang sampah aja di tempat dia berjalan apa tempat dia duduk, tidak mencari tempat sampah terus buang yang bener gitu biar bersih gitu. Wangi. Yang paling sering gue lihat tuh ini, seorang pemuda habis beli rokok sebungkus di Indomaret, lalu berjalan ke arah warkop gua, pesan kopi, ngebuka bungkusan plastik atasnya tuh, terus ya udah ditaruh begitu aja di bawah di lantai gitu. Tampak buruk sih di mata gua bahwa mereka tidak menjaga kebersihannya gitu. Tinggal nyari tempat sampah, dibuang atau nanya, "Bang, ada tempat sampah nggak? Mau buang sampah nih." Nggak masalah gitu. Cuma pola pikir gue bahwa semakin tinggi pendidikan seorang, semakin bersih kehidupannya itu salah gitu. Karena gue dihadapkan dengan fakta bahwa ada pelanggan studio gue ya, yang selalu menyewa studio pada hari-hari tertentu dan memperkenalkan dirinya sebagai kami ini dari organisasi mahasiswi dari Universitas Tit. Kami akan menyewa setiap hari. Oke. Kalau melihat mereka tuh selalu menyewa studio gua dan mereka selalu membawa satu kardus minuman gelas. Yang kalau cara meminumnya tuh pakai sedotan yang tersedia di dalam kardus tersebut. Tahu lah ya, pokoknya minuman gelas yang ditancap pakai sedotan. Awalnya gue nggak masalah karena gue merasa mereka mahasiswa lah, pasti bersih lah gitu kan. Ternyata gitu, beberapa kali mereka menyewa studio gue tuh ada aja tuh tangan-tangan usil tuh yang
bekas plastik sedotannya tuh dikuel-kuel terus ditaruh di bawah karpet, di bawah ampli, diselipin di balik-balik hordeng gitu. Bahkan beberapa sebelum gue tegur, mereka tuh meninggalkan gelas-gelas aqua di dalam. Sampai suatu ketika gue tegur tuh, misalnya, Mas, di dalam studio gue kan sebetulnya kan nggak boleh bawa minum. Cuma karena gue lihat lu bawa minumnya sekardus, ya gue pikir ya lu pasti membereskan dengan baik gitu. Menaruh bekas-bekasnya di dalam kardus minuman itu kan. Ternyata tidak gitu. Mereka meninggalkan, kadang-kadang ada yang tumpah, kadang-kadang naruh sampahnya di mana-mana gitu. Di mana-mana itu diumpetin ya, di balik karpet, di belakang ampli gitar, di belakang hordeng gitu. Akhirnya pas gue tegur ya sudah tuh. Setelah teguran itu mereka bersih tuh pakai studionya tuh. Cuma beberapa kali kemudian lagi diulangi lagi gitu. Ada gelas aqua yang ditinggalin, ada sampah plastik yang diumpetin gitu. Kenapa gue bisa langsung menuduh mereka itu? Karena gue selalu memastikan setelah mereka keluar itu akan gue periksa gitu, dan gue bersihkan biar yang latihan selanjutnya merasa bersih dan nyaman gitu. Kan lucu juga gitu, mahasiswa yang sudah ditegurnya demi kebaikan mereka juga. Cuma mereka iseng aja kali mau ngetes 2 kali gitu, gue ngumpetin di sini ketahuan gak sih sama Bang Dul gitu. Ya pasti ketahuan, karena kalau gue ngebersihin itu pasti bersih gitu, pasti setiap sudut-sudut yang gue curiga itu pasti gue bersihin. Berlanjut kepada masalah buang sampah itu ya, kayak kalian lihat di video ini kan di belakang gue tuh ada tukang sayur, tukang buah gitu. Sama halnya gitu, mereka juga apa ya, tadinya gue berpikir mereka naruh sampah sembarangan, cuma setelah gue sering gue perhatiin bahwa kalaupun mereka sedang mengumpulkan sampah mereka tuh, misalnya kayak ada yang beli sayur terus plastiknya ditinggal, mereka kumpulin sebetulnya, cuma kadang-kadang terhempas angin lalu menggelinding kemana-mana gitu. Ya akhirnya ya jadi sampah-sampah juga gitu. Padahal kalau mereka mau berpartisipasi saweran beli tong sampah gede gitu kan, kalau nggak kecil-kecil, kalau nggak ya setiap sampah mereka yang bisa tertiup angin mereka kumpulin aja gitu, mereka taruh di suatu wadah lalu mereka bawa pulang gitu. Itu mungkin akan lebih baik daripada melihat plastik-plastik sayur tuh bergelinding-gelinding yang bikin gua apa ya sakit hati lah, karena pada dasarnya mereka berjualan di sini tuh membayar iuran kepada keamanan, lalu harusnya mereka memperhatikan kebersihannya gitu. Bahkan terhadap sampah-sampah daun pohon-pohon di belakang ini, ada pohon-pohon gede tuh kan daunnya suka jatuh. Ya kalau mereka mau lebih baik ya sekaliannya bersihin gitu. Cuma beberapa kejadian setelah pandemi itu di sini tukang kebersihannya ditiadakan, jadi diharapkan para pemilik ruko yang bersihin sendiri. Kalau gue sih nggak masalah, karena emang gue kadang-kadang emang demen nyapu gitu, nyapu sambil lihat-lihat gitu kan, sambil ya basa-basi ke tetangga biar ada obrolan aja gitu. Cuma semakin lama kok mereka semakin kayak udah dibersihin jadi kayak cuek gitu. Jadi ya udah yang bersihin yang pemilik ruko, karena mereka sudah nyewa tempat sama keamanan, ya mereka jadi kayak naruh sampahnya ya cuek-cuek aja gitu. Bahkan yang paling gue sebel itu terkadang mereka tuh naruh sampah itu di tong sampah gua gitu. Tong sampah gua tuh kecil, diambil tuh per 3 hari atau per berapa gitu, dan mereka tuh dagang tiap hari, sampahnya banyak. Ya kalau mereka tiap hari naruh di situ kan penuh tong sampah gua, jadi gua buang sampahnya kemana gitu, ke muka mereka kan nggak juga gitu. Ya harusnya dibawa pulang aja gitu. Udah pernah gua tegur juga sampai ke keamanan itu, ya kalau lu ada bisa diatur lah gitu, di apa ya, diatur gimana caranya mereka sampah yang mereka bawa pulang, ataupun ya mereka bantu-bantu bersih-bersih, nyapu-nyapu juga gitu. Toh nggak gimana-gimana gitu kan, toh buat mereka juga gitu kan. Di sini termasuk pasar kecil ya, jadi orang yang mau belanja pun pasti ngeliatnya enak tuh, bersih, nyaman tuh. Soalnya bersih tuh enak deh, bener dah. Kayak kamar lu bersih, rumah lu bersih tuh enak banget gitu, ketimbang ada sampah-sampah daun-daunan atau sampah-sampah plastik gitu kan. Aduh, ganggu banget gitu, ganggu mata gitu. Ya mungkin pada puncaknya nanti kalau gue sebel ya pasti gue larang mereka dagang di depan ruko gue gitu. Kalau gue udah bisa rutin buka pagi terus nyapu kebersihan tuh pasti gue larang bener gitu. Apapun yang terjadi, mau adu pukul juga gue ayo aja gitu. Soalnya itu gue ngerasa itu hak gue gitu. Dan ya udah, lu geser aja ke depan ruko lain gitu. Yang penting di depan ruko gue tuh bersih, nggak ada tukang gitu. Karena itu hak gue, karena waktu gue beli ruko ini perjanjiannya emang lahan parkir milik bersama gitu.
Tapi kata-kata milik bersama itu berarti kan bertanggung jawab bersama gitu. Kalaupun ada pihak ketiga yang tiba-tiba nyewa, ya lu terlibat dengan kata-kata bersama itu, ya lu jaga kebersihannya gitu. Jangan serta-merta kata lu apa itu sampah daun bukan sampah gue, ya lu bersihin aja gitu. Toh gue juga bersihin cuek-cuek aja gitu. Ya kan gue tanpa perlu disanjung, tanpa perlu dielu-elu kan dula nyapu nggak perlu. Ya gue ngerasa itu kotor ya gue bersihin. Nah, sekiranya hal itu bikin gue sedikit sebel gitu, adalah hal lain yang bikin gue lebih sebel lagi gitu. Yaitu apa ya, pelaku-pelaku ini loh. Pelaku-pelaku para bapak-bapak atau ibu-ibu yang kalau berangkat kerja subuh-subuh tuh ya, mereka tuh selalu membawa sampah rumah tangga mereka tuh dalam plastik, dibawa naik motor subuh-subuh sekalian berangkat kerja keluar rumah, lalu buang sampahnya tuh di tempat-tempat kosong yang nggak ada orang gitu. Itu pernah tuh gue saking isengnya gitu, gue ya subuh-subuh gue jalan-jalan naik motor tuh pernah gue lihat seperti itu. Mereka buangnya di kebun-kebun orang gitu. Emang plastik kecil gitu. Bahkan dikonfirmasi oleh temen gue yang keamanan, yang notabene yang mempersilahkan para tukang sayur di sini tuh, ya pernah bang, gue ngeliat, saking kotornya jalan masuk pintu perumahan gue tuh, dia ngikutin gitu. Dia ngikutin orang buang sampah gitu. Terus dipanggil, Pak, buang sampahnya tempat sampah aja gitu. Bahkan sampai ada yang buang sampahnya tuh banyak, bukan bergunung-gunung ya, berplastik-plastik, sampai temen gue itu ngebongkar tuh sampah dan ketemu tuh mungkin ada bekas surat undangan gitu yang ada alamatnya, atau ya alamatnya lah, pokoknya di sampah itu ada kertas yang menunjukkan alamat rumah orang itu. Akhirnya sama teman gue dibalikin, Pak, Bapak jangan buang sampah sembarangan lagi nih, ini sampah Bapak, ada alamat Bapak dan nama Bapak gitu. Kan telak banget gitu kenanya. Maksudnya ya malu lah gitu. Udah berkeluarga cuma nyampah sembarangan gitu. Kalau gue sih malu ya nyampah sembarangan ya. Karena apa ya, kalau lu ngerasa cuma diri lu yang nyampah, lu salah gitu. Banyak yang ngikutin gitu. Mungkin begini ceritanya, karena ada orang ngelihat orang keluar rumah bawa sampah di plastik subuh-subuh dibuang ke kebun orang, terus ada yang ngelihat juga diikutin gitu. Terus sampahnya jadi menggunung gitu. Ya nggak bang? Ya nggak, iya aja. Iya. Terus sampahnya menggunung dan hasilnya tuh ya kayak di Sawangan ini. Sawangan ini deket sama tempat pembuangan sampah ya. Jadi kalau pas gerimis-gerimis halus terus ada angin, baunya semerbak gitu. Bayangin aja, misalnya dalam satu perumahan ada 10 orang yang melakukan hal yang sama gitu kan. Berangkat subuh, bawa sampah rumah tangga dia, diplastikin terus dibuang di kebun orang gitu. Lu rasain deh perasaan yang punya kebun gitu, kalau nggak perasaan yang punya tempat gitu. Lu pikirin gimana rasanya ada orang subuh-subuh ngelempar sampah di depan pekarangan rumah lu. Lu mau marah gitu, loh ini kan rumah gua, kalau itu kan kebun kosong lah, kebun kosong juga ada yang punya pak. Walaupun itu bukan bentuknya rumah, cuma kebun kosong, ya nggak akan ada yang rela ditaruhin sampah gitu. Emang di perumahan lu kagak ada tukang sampah yang datang seminggu sekali atau 3 hari sekali gitu? Pasti ada lah menurut gua, karena di belakang perumahan gua juga waktu baru jadi tiba-tiba ada sekitar 2 pihak orang kebersihan tuh nanyain, Mas di sini udah ada orang kebersihannya belum yang ngangkat sampah 3 hari sekali gitu. Ya kan berarti hampir di semua perumahan tuh pasti ada gitu. Yakin lah gue itu, karena ada duitnya, karena mereka dibayar gitu. Nah untuk tadi yang masalah tukang sampah itu gue mau ada ralat ya, ada revisi bahwa tukang-tukang yang suka mengangkut sampah rumah tangga, sampah di ruko, apa di pinggir jalan nyapu-nyapu, itu bukan tukang sampah ya, mereka tuh tukang kebersihan ya. Yang tukang sampah tuh ya itu tukang orang yang suka buang sampah sembarangan gitu. Kalau yang suka bersih-bersih namanya tukang kebersihan gitu. Jadi tolonglah gitu. Kalau ada tetangga lu, lu sendiri pelaku-pelaku yang suka buang sampah di kebun orang itu, lu tinggalin deh. Mendingan lu bayar iuran kebersihan bulanan, ntar sampah lu dibersihin sama orang, dibuang ke tempat yang benar gitu kan. Sampahnya lu pisahin antara sampah bersih dan sampah kering. Kebersihan itu sebagian dari iman, dan kebersihan itu nyaman buat lu gitu. Kalau tempatnya bersih kan lu bisa
bisa guling-gulingan, bisa tidur-tiduran di situ. Yakin lah, karena udah bersih gitu. Jadi tolong yang punya tetangga atau bahkan pelakunya, tolong hentikanlah buang sampah sembarangan gitu. Karena lu nggak tahu rasanya lahan lu dibikin jadi tempat sampah sama orang lain gitu. Sering kan lu lihat di pinggir-pinggir jalan tuh ada tulisan dilarang membuang sampah di sini, tapi sampahnya banyak gitu. Kan kasihan dia gitu. Jangan sampai dia kesel, terus dia ngumpet di balik-balik sampah lu subuh-subuh, nungguin lu buang sampah, pas lu buang sampah, lu diterkam gitu. Jangan sampai kayak begitu. Beberapa ini ada di deket gang, namanya Gang 2000 gitu. Kali gitu. Itu bentuknya kali. Ada jembatannya. Itu lebih gila lagi, orang buang sampah di kali gitu. Apa yang lu pikir apa? Sampah lu ngalir gitu ke tempat sampah sendiri gitu kan, kagak, ke laut. Yang ada ke laut, kalau nggak ke pinggir-pinggiran bantaran kali itu tuh. Akhirnya apa? Jadi nyumpel, nyumbat, banjir. Fatal akibatnya gitu. Tolonglah, jangan buang sampah sembarangan, ada tempatnya gitu. Kalau lu malas buang sampah pada tempatnya, ya lu ada tukang kebersihan, lu tinggal buang sampah di depan rumah lu, ntar diangkat sama tukang kebersihan, beres itu. Berapa sih bayar bulanannya gitu? Lu pada beli rokok bisa, pada bisa beli martabak, bisa beli mie ayam iseng. Masa ketimbang duit kebersihan aja nggak ada kan? Nggak mungkin. Sebagai orang yang berkeluarga kan pasti udah ada apa ya, manajemen keuangan lah. Duit ini, duit sampah, duit listrik, duit ini, ya sisain aja buat kebersihan. Nah, tapi dibanding para tukang sayur yang kadang-kadang membiarkan plastiknya berterbangan, mungkin mereka bahagia ya, wih plastik gua kena angin, guling-guling dah tuh sampai mana jauh kan. Di antara tukang sayur, di antara para pelanggan gue yang suka buang sampah sembarangan, bahkan di antara para apa ya, pelaku-pelaku rumah tangga yang suka buang sampah sembarangan di kebun orang, di kali apa dimanapun, gue paling sebel sama orang yang buang abu rokok sembarangan. Minum dulu, awas ngomong mulu. Abu rokok itu halus, namanya juga abu gitu ya. Dipencet, hancur, ditiup, pecah. Jadinya kemana-mana gitu. Kadang-kadang gue sering liat pelanggan warkop gue tuh ya, mereka ngerokok, terus gue kasih asbak. Tapi mungkin karena otomatis nggak ada otaknya atau nggak ada akhlaknya, mereka tuh sering buang sampah, buang asbak tuh, abu rokok tuh ya sembarang. Saya bisa ngerokok gini ya, misalnya gini, ngerokok, langsung gini, tas, tuh digituin tuh, tas. Padahal kan kalau ada asbak, mana nih asbak? Nah asbak kan, tuh, enak kan, bersih, abunya kekumpul, abunya bisa gua taruh di mana gitu. Ini kayak kebanyakan nonton film kali ya, jadi ngerokok tuh yes, gitu kan. Asbak itu adalah alat, coba kita cek ya di Wikipedia. Asbak adalah, gue bacain nih. Asbak adalah sebuah wadah yang digunakan sebagai tempat pembuangan abu rokok dan puntung rokok. Itu jelas tuh di Wikipedia, cek aja deh. Ya kan? Membuang puntung rokok dan abu rokok. Ini fakta juga bahwa lu jangan buang plastik di asbak. Karena kalau lu buang plastik di asbak dan kena rokok nyala, rokoknya mati. Kalau dibakar lagi, langsung dibakar, bau plastik. Jadinya rokoknya harus dipotek dikit sampai tuh plastik yang meleleh itu hilang, lalu diisep, dijalain lagi gitu. Lu sebagai manusia yang sudah berpendidikan dan tahu mana yang benar mana yang salah, kenapa sih nggak disiplin aja gitu? Kalau asbak ya buat puntung rokok dan abu rokok gitu. Kalau tempat sampah ya buat sampah gitu. Bahkan sekarang tempat sampah pun dibagi 3 kalau nggak salah ya, buat sampah kering, sampah basah, atau sampah yang berada kimia-kimiaannya gitu lah, apa baterai, apa aki gitu kan. Itu sampah loh, sampai didisiplinkan seperti itu gitu. Sampahnya dibagi per karakter, anjir, per karakter, per sifatnya gitu, sifatnya basah atau kering atau yang ada zat kimianya gitu. Cobalah disiplin lah gitu.
Pot bunga tuh bukan asbak. Jadi kalau bisa mah jangan buang abu rokok di asbak juga gitu. Buang sampah lah pada tempatnya, bener deh. Jadi pot bunga ya buat bunga. Maksudnya lu bantu juga tuh bunga untuk hidup bahagia. Karena kalau bunga itu lu rawat, dia kan memberikan kembangnya gitu, yang enak dilihat, kembangnya merah, warna-warni, itu nyaman dibuat tuh. Ada timbal balik gitu. Bahkan tumbuhan aja berterima kasih pada lu gitu. Tumbuhan yang sering lu siram, kasih pupuk, akan memberi lu hadiah berupa kembang yang berwarna-warni, yang enak dilihat, yang akan meneduhkan iman dan pikiran lu. Bagaimana dengan manusia lain yang lu hargai dengan tidak membuang sampah pada tempat, pada lahannya gitu. Bagaimana sikap-sikap para pemilik usaha rumah makan yang kalau lu buang abu rokok dan sampah tuh pada tempatnya tuh pasti ada sedikit kayak rasa terima kasih gitu. Yang bentuk rasa terima kasih diucapkan dalam hati si pemilik, lalu dicatat oleh malaikat, dilaporkan ke Tuhan, dan itu jadi pahala buat lu gitu. Karena pahala itu berkaitan dengan kehidupan lu nanti gitu ya. Yang percaya sama kehidupan setelah ini ya, yang nggak percaya nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi tolonglah dengan jiwa disiplin yang kuat ya, dengan badan yang kuat gitu, ikutilah apa yang baik dan apa yang benar ya. Kalau buang sampah pada tempatnya, buang abu rokok pada tempatnya, kalau makan di tempatnya, misalnya lu makan jangan di kamar mandi juga gitu, lu makan di meja makan atau di tempat-tempat yang sudah dikhususkan untuk makan. Dengan lu berdisiplin dan mengikuti peraturan-peraturan yang ada, bener deh, hidup lu lebih nyaman, lebih enak, lingkungan lu juga lebih enak gitu. Jangan dengan paksaan, dengan otot, dengan maki-makian baru kita mau hidup dengan disiplin gitu. Nggak usah gitu. Ayo mulai sekarang kita berbenah diri. Wah anjas, jadi kesono arahnya ya. Jadi singkat kata ya, sampah itu sesuatu yang harus dibuang pada tempatnya ya, jangan sembarangan. Jangan disempil-sempilin di bawah karpet atau ditanam-tanam di dalam pot bunga. Gue sering banget tuh ngeliat pelanggan-pelanggan gue tuh puntung rokok ditanam di dalam tanah pot bunga gue gitu. Jangan, karena dia juga pengen hidup nih, dia juga pengen hidup enak, berbunga dan berterima kasih kepada gue dengan cara memperlihatkan bunga-bunganya gitu. Jadi salah satu kegelisahan gue terhadap para pelanggan studio gue, lu mulai detik ini video ini diupload dan lu sempat nonton, kalau lu bawa sampah dari luar, kalau lu bawa makanan dan menyisakan sampah, lu rapihin, lu buang di tempat sampah, karena di depan studio udah gue siapin tempat sampah. Jangan ngerasa kayak karena lu udah nyewa studio gue, lu bisa berbuat apa aja di dalam. Enggak begitu. Lu hanya diperkenankan untuk berlatih musik atau rekaman, sisanya enggak. Yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk video kali ini gue rasa cukup ya, karena gue muak dengan sampah dan gue kecewa karena bahkan dengan tingkat pendidikan tinggi setingkat mahasiswa aja masih suka nyampah sembarangan gitu. Pergunakan akal kalian, pergunakan hati nurani kalian, jangan buang sampah sembarangan lah ya, karena percuma kalian sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi gue juga ngasih solusi nih, gue nggak cuma nyuruh kalian melarang buang sampah gitu. Jadi salah satu solusi yang gue dapet dari perhatian gue terhadap orang-orang yang tidak suka membuang sampah gitu. Jadi kan kadang-kadang gue ada pelanggan atau temen yang kalau buang sampah tuh di tempatnya, emang mereka nyari gitu. Mereka nyari, kalau nggak mereka nanya, bang ada tempat sampah nggak bang gitu. Gue bilang ada tuh di situ buang sampah gitu. Kalau gue ngobrol-ngobrol pada mereka gitu, mereka tuh mendapat pendidikan awal tentang kebersihan itu dari rumah, bukan dari sekolah gitu. Dari rumah mereka gitu, dimana orang tua mereka memaksakan mereka untuk membuang sampah pada tempatnya, atau orang tua mereka menyuruh mereka melatih diri untuk membantu orang tuanya membersihkan rumah gitu. Yang pada akhirnya sampah-sampah yang mereka kumpulin dibuang ke tong sampah gitu. Jadi emang yuk kita mulai dari rumah kita sendiri, bahwa sampah itu harus dibuang di tempatnya gitu. Kalau enggak ya rumah lo kotor gitu. Salah satu hal yang menarik perhatian gue adalah begini. Jadi ketiga anak gue yang paling kecil, yang cewek itu, waktu dia belum bisa ngomong, masih agak apa gitu.
Kalau gue perhatiin, dia gue beliin apapun ya, mau dibeliin makanan kecil atau mainan yang ada sampahnya, dia selalu membuang pada tempatnya. Itu padahal gue belum nyuruh, gue belum ngajarin, gue belum nyuruh. Tapi gue melihat dari bahwa anak gue itu mencontoh dari ibunya atau dari gue. Gitu. Kalau kita buang sampah ya di tempatnya. Kalau di rumah itu, kalau misalnya gue habis makan permen ya kulit permennya gue buang di tempat sampah. Gitu. Mungkin dia melihat dan dia melakukannya. Gitu. Tadinya gue biasa aja ngeliatnya, cuma pas gue perhatiin kok tambah gede, tambah sering komunikasi sama orang, dan tambah sering nongkrong di warkop, dia jadi cuek tuh. Balik lagi kalau buang sampah sembarangan. Ternyata dia membuang sampah itu kalau gue tanya karena dia melihat orang lain. Karena kalau gue tanya, Rahel kok buang sampah sembarangan? Iya, om itu juga buang sampah sembarangan. Tuh sampahnya tuh gitu. Jadi karena semakin dia sering melihat sesuatu yang buruk, dia akan mencontoh gitu. Nah ini emang resiko gue untuk mengimbangi cara pikir dia untuk menjadi positif lagi dengan cara tetap memaksa dia untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Sampai kejadian tadi itu 1 jam yang lalu atau 2 jam yang lalu, dia minta dibeliin balon-balon tiup mainan, tau nggak lo, balon yang dipencet keluar dari tabungnya, ntar ada kayak odol gitu, terus ditaruh di sedotan terus ditiup. Gue iseng tuh, dia kan pas dia buka itu mainannya, dia naruhnya sembarangan di bangku. Nah cuma gue temenin main, akhirnya tanpa gue ngomong, tanpa instruksi, gue kumpulin sampah-sampah yang dia bikin itu di dalam plastik kecil. Jadi kan ada plastik, ada tempat mainnya dikeluarin. Nah yang mainan sampah-sampah kecil yang disobek-sobek gue masukin. Gue bikinin balon, terus gue ke belakang ngobrol sama bini gue gitu. Terus dia main-main sendiri di depan. Nah pas gue ke depan, terkejut gue bahwa semua sampah hasil mainan dia tuh dikumpulin dalam plastik, ya kan. Nah untuk apresiasi gue bilang, wih anak papa pinter nih, sampahnya dikumpulin ya. Dia cuma nyengir doang gitu. Cuma dari hal sekecil itu bisa kita dapat bahwa orang tua yang mengajarkan anaknya untuk tetap menjaga kebersihan itu akan berdampak bahwa mereka akan membawa pelajaran itu ke depannya jauh. Akan kita buktikan ya. Kita buktikan sekitar 5 tahun apa 6 tahun lagi, apakah anak gua akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Dan bagaimana hal dari luar seperti tongkrongan, seperti teman-teman itu akan bisa ditinggalkan kalau mereka buang sampah sembarangan gitu. Maksudnya si anak gua itu akan tetap mengikuti aturan gua bahwa kalau buang sampah pada tempatnya. Gitu. Jadi bahwa tingkat sekolah pun tidak bisa membentuk seseorang untuk bersih. Karena kebersihan itu adalah pendidikan awal dari rumah. Gitu. Itu gue perhatiin, mungkin gue ngaco dan gue nggak bisa bawa fakta, nggak bisa bawa data, cuma itu yang gue rasain ya. Anak-anak gue itu kalau di rumah tuh emang akan selalu gue ajarkan buang sampah sembarangan itu salah, jadi buang sampah pada tempatnya, atau habis main berantakan dibersihin, dirapihin. Jadi mulai sekarang kalau kalian sudah berkeluarga, ya para pemirsa, kalau kalian sudah berkeluarga coba ajarin dah buang sampah pada tempatnya pada anak-anak. Jangan seperti beberapa anak-anak kecil yang lain yang sering gue lihat tuh kalau mereka dibeliin mainan atau makanan tuh, mainan makanan, dimakan udah habis, buang sampahnya enak banget ditinggalin gitu, dilempar aja gitu. Itu nggak bagus ya, karena akan berdampak kepada saat mereka besar gitu, buang sampahnya sembarangan. Jadi solusi sudah kita dapatkan, silahkan cari datanya sendiri apakah solusi ini benar bahwa mengajarkan kebersihan sejak dini itu akan membawa pengaruh besar ke depannya nanti. Mereka akan enggan, bahkan malu ya. Bahkan malu untuk buang sampah sembarangan. Oke, gue rasa sekian dulu aja keresahan-keresahan gue di video ini ya. Sebentar lagi ada yang lewat, orang tua. Kita lihat bagaimana indahnya pagi hari ini, Ibu. Ya, indahnya hidup ini kalau kita saling menyapa walaupun nggak kenal. Karena jangan lupa kita orang Indonesia yang budayanya itu terkenal dengan budaya sopan santun gitu. Ada orang pagi-pagi lewat ya disapa aja gitu. Ada sampah dibuang pada tempatnya gitu. Jangan lupa diri bahwa kita tuh orang Indonesia. Lu nggak usah ikut-ikutan orang Korea, orang apa yang sok cuek buang sampah sembarangan. Enggak, kita orang Indonesia berbudaya
dan kita suka bergotong royong, dan kita sangat peduli terhadap lingkungan kita dan tetangga-tetangga kita. Oke, tolong diingat dan ciao, bye. Aduh,